Pelajaran keempat yaitu rujukan hadis. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, kita akan membahas mengenai hadis dari Rasulullah SAW agar kita ini gemar berinfak dan bersedekah. Ada beberapa hadis yang akan kita pelajari terkait tema kita pada kesempatan ini. Yang pertama yaitu dengan gemar berinfak bisa menjadikan kita masuk surga melalui pintu mana saja. Kenapa bisa begitu? Hakul yakinkah kita? Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, mari kita kembali kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Bukhari nomor hadis 2629 dalam bab keutamaan bersedekah di jalan Allah. Hadis ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasannya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anfaqa zaujaini fi sabilillah. Rasulullah mengatakan, barang siapa, man ini tidak terbatas, artinya bisa laki-laki, bisa perempuan, dimanapun dia berada, baik dia masih muda, dewasa atau tua, apabila mereka apa? Anfaqo, yaitu infak, membelanjakan apa? Zaujaini, zauja itu pasangan. Jadi menginfakkan sepasang apapun fi sabilillah, di jalan Allah, maka Rasulullah mengatakan da'ahu khazanatul jannah kullu khazanati babin ayfulu halum. Rasulullah mengatakan apabila seseorang ini senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ada panggilan dari apa? Penjaga pintu surga. Dan mereka itu di setiap di setiap penjaga dari pintu surga ini, di pintunya babin ini, di pintunya surga ini mengatakan, ayo ke sini, masuklah kamu. Bayangkan jamaah rahimakumullah, seorang yang menginfakkan hartanya, bahkan hartanya itu sebenarnya juga dari Allah, rizkinya dari Allah, dikembalikan kepada Allah. Ini merupakan suatu perniagaan yang tidak merugi. Apabila dia membelanjakan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka nanti dia akan dipanggil oleh para penjaga pintu surga supaya masuk melalui pintu yang sedang dijaga oleh mereka di masing-masing pintu. Kemudian dilanjutkan dalam hadis ini, qala Abu Bakrin, berkatalah Abu Bakar tatkala mendengar perkataan Rasulullah tadi, man anfaqo zaujaini fisabilillah, barang siapa yang menginfakkan hartanya sepasang di dalam jalan Allah, kemudian dipanggil mereka dari pintu surga mana saja oleh para penjaganya. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, utusan Allah, dzalikal ladzi la taba'alai, mereka itu berarti orang yang tidak rugi dan sengsara, ya Rasulullah. Bagaimana? Mereka sudah mengeluarkan hartanya yang jelas-jelas itu akan berkurang, tapi sebenarnya mereka bukan merugi secara harta dan tidak sengsara dalam kehidupan dunia karena kekurangan harta atau kehabisan hartanya, karena disedekahkan atau diinfakkan di jalan Allah, tapi malah justru berbuah di surga. Mereka bisa masuk pintu mana saja, bahkan dipanggil oleh para penjaganya. Dan para sahabat pun penasaran, di antaranya Abu Bakar mengatakan, wah berarti orang yang seperti ini tidak rugi dan sengsara ya Rasulullah. Maka mendengar pertanyaan dari Abu Bakar, faqala, maka berkatalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Rasulullah, inni la arju an takuna minhum. Aku berharap wahai Abu Bakar, engkau adalah termasuk dari minhum, di antara mereka, yaitu yang dipanggil oleh para penjaga pintu surga di semua pintu. Karena apa? Dia gemar berinfak di jalan Allah. Jadi Rasulullah ini mengatakan, iya memang mereka tidak rugi dan sengsara, dan aku berharap orang-orang yang masuk dalam golongannya adalah diantaranya engkau wahai Abu Bakar. Maka dari jamaah rahimakumullah, barang siapa
yang ingin seperti Abu Bakar yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang dipanggil oleh semua pintu surga oleh para penjaganya ini, marilah kita diantaranya mengambil salah satu di antara beberapa jalan, yaitu marilah kita gemar berinfak di jalan Allah, sekaligus kita masuk dalam golongan hamba Allah yaitu ibadur rahman. Itu jamaah rahimakumullah, yang pertama terkait hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita gemar berinfak dan bersedekah supaya kita bisa mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja. Selanjutnya, yang kedua, kita akan membahas hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang apa? Orang yang gemar berinfak dan bersedekah itu didoakan oleh malaikat agar Allah memberi balasan kepada mereka yang gemar berinfak. Jadi orang yang gemar berinfak itu didoakan oleh malaikat. Mereka makhluk yang taat dan mereka ini senantiasa dikabulkan oleh Allah doanya. Bayangkan apabila kita termasuk hamba Allah yang senantiasa bersedekah di jalan Allah, selain itu mendapatkan dipanggil dari pintu surga mana saja, kita di dunia ini didoakan oleh malaikat agar Allah memberi balasan kepada kita. Diriwayatkan dalam riwayat Sahih Muslim nomor hadis 1678 dalam bab orang yang berinfak dan orang yang menahan harta, datang dari An Abi Hurairah qala, berkatalah Abu Hurairah, dikatakan dalam hadis ini oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan. Tidaklah seorang hamba pada suatu hari di pagi harinya itu mereka ini kedapatan ada apa? Dua malaikat yang apa? Turun kepadanya. Jadi Rasulullah mengatakan setiap hari dari apa? Hamba Allah itu di hari itu, terutama pagi harinya ini, akan ada dua malaikat yang turun kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh malaikat itu? Tidak hanya nongol ngecek saja, ngelihat-ngelihat ya, bukan. Pekerjaan mereka ini bukan main atau lihat-lihat, tapi mereka melakukan satu upaya, yaitu berkata, fayaqulu ahaduhuma. Salah satu di antara dua malaikat yang datang tadi mendoakan kepada hamba Allah tadi dengan doa, yaitu Allahumma a'ti mumfikon kholafan. Wahai Allah, berilah ganti bagi orang yang senantiasa berderma atau berinfak apa hartanya. Jadi mereka ini, malaikat itu dua malaikat turun, yang satu ini berdoa, ya Allah berilah ganti kepada orang yang senantiasa menginfakkan atau mensedekahkan hartanya pada hari ini. Kemudian apa yang terjadi dengan salah satunya? Yang salah satunya bukan ngantar saja, bukan kemudian lihat-lihat atau bonceng turun, tidak. Tapi salah satu di antara mereka wayakulul akhor, dan berkatalah yang lainnya, mereka ini berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, musnahkanlah apa? Harta kepada apa? Orang yang bakhil, yang menahan hartanya. Jadi kita dalam sehari ini jamaah rahimakumullah, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim nomor 1678 ini dari sahabat Abu Hurairah ini, masing-masing dari kita ini hamba Allah itu pada pagi hari kedatangan dua malaikat. Yang satu mendoakan kebaikan, yaitu supaya diganti hartanya atau dibalas oleh Allah karena orang ini menginfakkan atau mensedekahkan hartanya baik kepada keluarganya, memberi nafkah kepada orang-orang miskin, membutuhkan, dan yang lainnya, atau mungkin di jalan Allah, wakaf Al-Quran, kemudian dia membangun masjid atau masuk dalam kota amal. Nah, tapi salah satunya mendoakan apa? Keburukan, itu kehancuran. Maka dari jamaah rahimakumullah, bagi kita masing-masing dari kita tinggal memilih, kita mau didoakan yang mana? Didoakan diberikan ganti karena harta kita yang sudah kita sedekahkan, atau
kita didoakan hancur harta kita. Nah, maka dari itu jamaah rahimakumullah, marilah kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang digolongkan oleh Allah ibadur rahman, hamba Allah ar-Rahman itu yang senantiasa menginfakkan hartanya terutama di jalan Allah. Maka setiap hari kita akan didoakan oleh malaikat ini dan digolongkan melalui Allah dalam doa ini, dan kita dibalas oleh Allah sebagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu dilipat gandakan kebaikan kita dan dibalas dengan kebaikan pula, baik sekarang atau tertahan di hari-hari yang selanjutnya atau di waktu yang tepat, atau mungkin diganti berupa kebaikan di kehidupan hari akhir nanti. Itu jamaah rahimakumullah yang bisa kita pelajari terkait dengan pembelajaran yang keempat, yaitu rujukan hadis. Ada dua hadis diantaranya yang bisa kita pelajari. Semoga Allah memudahkan kita dalam berinfak dan masuk dalam doa malaikat yang pertama ini, yaitu didoakan karena kita mensedekahkan hartanya. Kemudian kita akan masuk dalam pembelajaran yang kelima jamaah rahimakumullah, yaitu hasanah pengetahuan.